Diceritakan dahulu kala di kerajaan Kediri hiduplah seorang raja dan putrinya bernama Dewi Songgolangit. Sepeninggal permaisuri, sang raja termenung memikirkan kondisi kerajaan di masa depan, hingga tercetus ide ingin menjodohkan putrinya dengan kerajaan lain. Lalu, sang raja pun memanggil putrinya. Putriku Songgolangit, ada beberapa hal yang ingin ayahanda bicarakan. Semoga kejayaan dan kemakmuran selalu dilimpahkan di kerajaan Kediri. Kiranya hal apakah yang ingin ayahanda bicarakan? Pergi ke pasar di Palembang, berhenti di jalan, bertemu kawan. Macam mana hati ayah tidak bimbang melihat engkau tidak memiliki pasangan. Apa kiranya maksud ayahanda? Usia ayah sudah tidak muda lagi, nak. Kerajaan ini membutuhkan seorang penerus untuk menjaga rakyatnya. Bagaimana jika engkau ayah jodohkan dengan para pangeran di kerajaan lain? Aku tidak akan memaksamu. Hanya saja segeralah mengambil keputusan. Akan tetapi, sang Dewi hanya tertunduk diam. Dia pun meminta izin untuk melakukan tapa berata selama 3 hari 3 malam agar memperoleh jawaban yang tepat. Sebelum itu, izinkan aku menjawab pantun ayahanda terlebih dahulu. Silakan, putriku. Jalan-jalan ke kota Medan, pergi ke danau melihat angsa. Izinkan aku mencari jawaban dengan melakukan tapah berata. Baiklah, putriku. Aku izinkan engkau melakukan tapa berata tersebut. Terima kasih, ayahanda. Sama-sama, putriku. Sekarang pergilah melakukan tapa berata. Iya, ayahanda. Beberapa hari setelah mendapat jawaban, Dewi Songgolangit menghadap sang Raja Kediri, lalu mengutarakan sebuah syarat. Ayahanda, Ananda telah mendapatkan pencerahan.
Saya akan menikah, tetapi dengan syarat memenangkan sayembara. Kira-kira apa syarat dari sayembara itu, putriku? Mereka akan melamarku harus membawa suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 144 kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Sungguh berat syaratmu itu, putriku. Tetapi ayahanda akan mengusahakannya untukmu. Terima kasih ayahanda telah menerima keputusan Ananda. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil, dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala dua. Namun, mau tidak mau, Raja Kediri mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Prajurit, kita akan melakukan sayembara untuk mencari pasangan putriku Dewi Songgolangit. Umumkan kepada warga bahwa mereka yang akan melamar putriku Dewi Songgolangit harus membawa suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini, serta membawa 144 ekor kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Baik, Raja. Pengumuman. Wahai para rakyat kerajaan Kediri, berkumpullah di alun-alun kerajaan sekarang juga. Ada apa ini? Apa itu? Ada apa ya? Pengumuman apa ini? Ya, pengumuman apa ini? Pengumuman. Raja Kediri akan mengadakan sayembara untuk mencari pasangan Putri Dewi Songgolangit dengan persyaratan sebuah pementasan yang belum pernah ada di negeri ini, membawa 144 kuda kembar dan binatang berkepala dua. Siapa saja boleh mengikuti sayembara ini, tidak peduli para pangeran, putra bangsawan, atau rakyat jelata. Wah, ini sebuah perebutan yang sangat sulit sekali, teman-teman. Benar sekali, teman-teman. Mana ada hewan berkepala dua di dunia ini? Apalagi tidak mungkin juga ada kuda kembar sebanyak itu, teman-teman. Iya. Benar, teman-teman. Kita tidak akan mampu memenuhi permintaan itu. Daripada kita pusing, bagaimana kalau kita joget aja? Oke? Oke. Musik. Kabar itu pun kemudian tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup memenuhi syarat tersebut dan mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, ada dua orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelanasawandono dari Kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Apa tujuan kalian datang kemari? Saya adalah Bujang Ganong yang diutus oleh Raja Kelanasawandono dari Kerajaan Bantarangin untuk melamar Putri Dewi Songgolangit.
Saya adalah Patih Iderkolo dari Kerajaan Lodaya yang diutus oleh Raja Singabarong untuk melamar Putri Dewi Songgolangit. Apakah raja kalian menyanggupi syarat-syarat yang diinginkan oleh putriku? Raja, saya sanggup memenuhi persyaratan tersebut. Saya juga sanggup. Baiklah, saya tunggu salah satu raja kalian untuk melamar putriku. Sekarang kembalilah ke kerajaan kalian masing-masing. Baik, Raja. Raja Singabarong adalah seorang manusia setengah harimau. Bulu lebatnya penuh dengan kutu sehingga harus memelihara seekor burung merak untuk mematuhi kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangkang dengan memberikan hukuman mati tanpa ada pembelaan diri. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Baik, Raja. Sedangkan untuk urusan asmara, belum ada perempuan yang pantas menjadi permaisuri kecuali Dewi Songgolangit. Pergi. Tidak ada yang pantas menjadi permaisuriku kecuali Dewi Songgolangit. Wah, ha, 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 ha.
ke seluruh pelosok negeri. Dia juga mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah pertunjukan baru yang menarik. Prajurit, segeralah mencari 144 ekor kuda kembar dan binatang berkepala dua ke seluruh pelosok negeri agar bisa memenuhi syarat dari sayembara itu dan mendapatkan Dewi Songgolangit. Baiklah, Raja. Seniman, ciptakan sebuah pertunjukan baru yang menarik dan belum pernah ada di negeri ini. Baik, Raja, kami akan mengusahakannya. Berjalannya waktu, ternyata Raja Singobarong belum mampu mengumpulkan syarat yang diajukan para sayembara Dewi Songgolangit. Hal ini membuatnya gusar. Dia tahu bahwa ada orang lain yang juga ingin mendapatkan Dewi Songgolangit. Maka, dia memerintahkan Patih Iderkolo untuk mengirim prajurit agar ke Bantarangin dengan tujuan memata-matai Raja Klonosewandono. Maaf Raja, kami tidak bisa menemukan 144 ekor kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Dan seniman juga tidak sanggup menciptakan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini. Persyaratan Dewi Songgolangit ini amatlah berat dan hampir mustahil Raja. Tetapi masih ada satu orang yang sanggup memenuhi persyaratan tersebut. Yaitu adalah Raja Klonosewandono dari kerajaan Bantarangin yang ingin mendapatkan Dewi Songgolangit. Patih Iderkolo, perintahkan prajurit agar pergi ke Bantarangin untuk memata-matai Raja Klonosewandono. Baik, Raja. Setelah Patih Iderkolo pergi, ia pun memanggil prajuritnya. Prajurit, Raja Singobarong memerintahkan kita pergi ke Bantarangin untuk memata-matai Raja Klonosewandono. Baik, Patih. Beberapa hari kemudian, Iderkolo menghadap Raja Singobarong. Dia melaporkan bahwa Raja Klonosewandono hampir berhasil mengumpulkan semua syarat. Raja, kami telah memata-matai Raja Klonosewandono dan ia hampir berhasil mengumpulkan semua syarat. Hanya binatang berkepala dua saja yang belum didapat, tetapi kemungkinan tidak lama lagi akan terpenuhi semua. Mendengar laporan tersebut, Raja Singobarong bangkit dari singgasananya. Patih Iderkolo, segera engkau siapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merampas semua syarat yang diperoleh Raja Klonosewandono. Baik, Raja. Di lain pihak, Raja Klonosewandono sedang berusaha keras mengumpulkan syarat Dewi Songgolangit. Dalam tempo yang relatif singkat, 2 dari 3 syarat berhasil terpenuhi, kecuali hewan berkepala 2. Raja Klonosewandono kemudian memerintahkan prajuritnya untuk berhenti mencari karena dia sendiri yang akan mengusahakannya. Prajurit, sekarang beritahukan kepada yang lain untuk menghentikan pencarian hewan berkepala dua. Biarkan aku sendiri yang akan mengusahakannya. baik, Raja. Aku sudah tidak sabar sekali untuk meminang Dewi Songgolangit. Pasti dia begitu cantik dan menawan. Sudahlah, daripada aku terus memikirkannya, lebih baik aku mencari binatang berkepala dua. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangganong datang menghadap dan membawa sebuah laporan. Raja, Ada apa, Bujangganong? saya ingin melaporkan bahwa salah satu prajurit menemukan seorang mata-mata dari kerajaan Lodaya dan saat ini masih mengintai di daerah pasar. Sekarang kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa. Berbaurlah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Baik Raja, akan segera saya laksanakan.
Perkataan itu sudah dimengerti oleh Bujanggana. Dia lalu mengumpulkan prajuritnya dan memberikan instruksi untuk menyamar sebagai pedagang. Hei prajurit, kemarilah. Ada apa, Bujanggana? Kamu nanya ini ada apa? Nih biar aku kasih tahu ya. Apaan tuh? Begini, salah satu prajurit Raja Klono menemukan seorang mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sepertinya sudah melakukan pengintaian sejak lama. Aku sudah melaporkannya kepada Raja Klono. Ia memerintahkan kalian untuk menyamar sebagai pedagang. Berbaurlah dengan penduduk setempat. Jika kalian sudah menemukan mata-mata itu, segeralah beritahu kepadaku. Baiklah Bujanggana, kami akan melaksanakannya. Saat pecut Camandiman mengenai tubuh Singobarong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah, dan kemudian leher Singobarong menyatu dengan burung merak, sehingga menjadi makhluk berkepala dua. Hingga akhirnya Raja Singobarong pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangin. Putriku Dewi Songgolangit, Ada apa, Ayahanda? Dan siapakah lelaki di hadapanku ini? putriku, dia adalah Raja Klono Sewandono dari kerajaan Bantarangin yang ingin meminangmu. Apakah dia telah memenuhi semua persyaratanku, Ayahanda? Benar putriku, dia satu-satunya orang yang berhasil memenuhi syarat yang engkau inginkan. Jadi, bagaimana Tuan Putri? Apakah engkau siap untuk menikah denganku? Baiklah, aku akan menerima lamaranmu itu. Sesampainya di sana, mereka melakukan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan tersebut, ada Singobarong, seekor binatang berkepala dua yang menari liar namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Songgolangit.
adegan tidak untuk ditiru di rumah ya.